Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta anak-anak kami yang ada di rumah. Mari pada pagi hari ini sebelum kita mulai segala aktivitas kita, pembelajaran kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak dan kita bersyukur. Kita akan pujikan bersama hanya anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan kemurahan hati-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus senantiasa menjagai kami, memberkati setiap langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti isi hati-Mu untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini,
maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Judul renungan pada hari ini adalah menghargai keberagaman. Akhir April 2020 lalu, hampir 2 bulan setelah COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia, peribadatan di rumah seorang penganut Kristen di Cikarang Pusat digerebek oleh warga sekitar dengan alasan melanggar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat itu mengatakan beribadah adalah hak setiap warga. Dan apa yang dilakukan keluarga tersebut sudah sesuai anjuran. Apa yang dilarang dalam PSBB di banyak tempat termasuk DKI Jakarta adalah mengumpulkan massa di tempat umum. Dan yang tidak dianjurkan adalah beribadah di rumah ibadah. Dalam kenyataannya, tidak jarang kita melihat praktek-praktek intoleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah Indonesia ini. Miris jika melihat masih banyak orang yang belum siap atau mampu menerima perbedaan yang ada. Apakah itu perbedaan suku, perbedaan budaya, agama, sampai dengan perbedaan kondisi fisik? Masih banyak orang yang sulit melakukan toleransi untuk mewujudkan kesetaraan sosial. Di Lukas 7 ayat 1-10, kisah yang menarik. Di sini dikisahkan seorang perwira Romawi yang takut akan Allah dan sangat mengasihi orang Yahudi. Ia bukan seorang Yahudi, tetapi ia memahami dan menghargai iman, sehingga bersedia menanggung biaya pembangunan rumah ibadat. Di bagian firman Tuhan ini juga bahkan dicatat betapa perwira ini mengasihi hambanya. Ketika hambanya sakit, melalui tua-tua Yahudi, ia meminta agar Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya. Apa yang dilakukan oleh perwira ini memberikan contoh bagi kita tentang apa arti toleransi. Ia menghargai orang-orang yang berbeda bangsa dan agama. Bahkan menunjukkan penghargaan dan kasihnya kepada seorang hamba yang secara status sosial berbeda dengannya, antara tuan dan hamba. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Adakah kita merasa diri lebih benar? Adakah kita merasa diri lebih baik dari mereka? Kasih yang seharusnya kita bangun terhadap sesama tidak didasarkan atas syarat-syarat yang kita buat, melainkan didasarkan pada kasih Yesus yang tanpa syarat. Kasih yang seharusnya kita bangun terhadap sesama tidak didasarkan atas syarat-syarat yang kita buat, melainkan didasarkan pada kasih Yesus yang tanpa syarat. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami telah menerima kasih-Mu yang besar itu untuk hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, menerima kami dengan segala keunikan kami, dengan segala perbedaan kami. Kami bersyukur untuk itu, dan kasih-Mu, kemurahan-Mu senantiasa terus ada bersama dengan kami.
Tuhan, penuhilah hati, penuhilah roh kami dengan kasih-Mu itu, untuk supaya kami bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami dengan segala perbedaan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menolong kami untuk menerima setiap perbedaan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami yakin Tuhan yang akan menolong kami untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Tuhan, saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan yang tolong kami untuk kami dapat belajar dengan kesungguhan, berjuang untuk masa depan kami. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan yang akan melancarkan setiap fasilitas yang kami gunakan. Kami yakin, kami percaya Tuhan bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati.